Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Semangat. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, pelajaran kita tentang P5 kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya tentang kewirausahaan. Maka sebelum kita memulai, kita awali dengan doa pembuka. Kepada yang membawakan doa pembuka, silakan maju. Gonzales. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami dalam dunia saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Kau ajari kami agar kami bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Bapa dan Ibu kami. Tuhan, tahu kami orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan, Tuhan menghapuskan kesalahan itu, agar tidak terhambat kasih dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Gonzales. Nah, supaya kita lebih semangat, kita berdiri dulu semua. Semua berdiri. Ayo. Semua berdiri. Kita sama-sama membuat tepuk kelima. Tepuk kelima. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke. Sekarang tepuk kewirausahaan, tepuk pengusaha. Tepuk pengusaha. Kami siswa SMA ingin maju bersama dengan jadi pengusaha. Mari maju bersama menjadi pengusaha. Mari maju bersama menjadi pengusaha. Ea, ea, ea. Oke, tepuk tangan untuk Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai P5 kita hari ini tentang kewirausahaan, saya mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Si Rizky. Kenapa Rizky? Iya, tahu nggak datang. Alfa. Siapa lagi? Hanya Rizky yang tidak hadir. Lihat dulu kawannya. Putri. Kenapa Putri? Sakit. Ada lagi? Tidak ada? Hah? Oke, kalau tidak ada, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Semua berdiri. Ayo. Dengan lagu di sini senang, sangat senang, tapi kita ganti liriknya dengan yang di depan. Sama gerakannya. Nah. Di sini kerja, di sana kerja, di mana-mana berinovasi, bekerja sama mencari cuan agar kelak menjadi jutawan. Mari bergotong royong cari cuan bersama, mencari ide-ide untuk maju. Mari berinovasi, jadi siswa kreatif, jadi siswa mandiri dengan karya. Di sini kerja, di sana kerja, di mana-mana berinovasi, bekerja sama mencari cuan agar kelak menjadi jutawan. Mari bergotong royong cari cuan bersama, mencari ide-ide untuk maju. Mari berinovasi, jadi siswa kreatif, jadi siswa mandiri dengan karya.
goyang. Semangat ya. Sini kerja, di sana kerja, di mana-mana berinovasi. Bekerja sama mencari cuan, agar kelak menjadi jutawan. Mari bergotong royong, cari cuan bersama, mencari ide-ide untuk maju. Mari berinovasi, jadi siswa kreatif, jadi siswa mandiri dengan karya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Baik anak didik kami semua, sebelum kita memulai materi kita dan melanjutkan materi kita tentang kewirausahaan, saya ingin bertanya dulu kepada anak didik semua. Pernahkah kamu melihat orang yang bukan PNS? Dia bukan PNS dan bukan juga pegawai, bukan karyawan, tetapi uangnya banyak, punya mobil, rumah yang besar dan kaya. Pernah lihat? Iya, banyak ya. Nah, mengapa seseorang menjadi kaya padahal dia bukan pegawai? Kenapa ya? Ada orang kaya tapi dia sebenarnya bukan pegawai. Nah, kenapa? Bukan perbibu ganja, bukan bersantet atau pesugihan. Tapi kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Pengusaha, Pak. Apa? Dion? Iya, karena dia adalah seorang pengusaha. Apa itu pengusaha atau wirausaha? Ada yang tahu? Tidak ada, maka kita saksikanlah tayangan video berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang sumber usaha dan upaya dibebankan kepada pelaku atau disebut sebagai wirausahawan. Wirausahawan adalah seorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha serta usaha yang baru. Definisi wirausahawan. Wirausahawan adalah seorang penemu atau individu yang membangun sesuatu hal unik dan baru. Ciri-ciri wirausahawan: 1. Memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. 2. Semangat serta kemauan yang keras. 3. Memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. 4. Memiliki daya kreasi serta inovasi yang tinggi. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan. 6. Berpikir jangka panjang untuk masa depan. 7. Dapat berpikir kritis. Pilihan menjadi wirausahawan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, keleluasan dalam mengatur pekerjaan, mengasah potensi diri seperti kreativitas, menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar, memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri. Kategori wirausahawan: penemu, yaitu memiliki tugas untuk mendefinisikan atau menciptakan konsep yang bersifat unik dan baru, serta menghasilkan penemuan dan metodologi. Inovator, seseorang yang menerapkan teknologi baru atau metodologi yang cocok untuk memecahkan sesuatu masalah. Marketer, seorang yang bertugas mengidentifikasi,
kebutuhan pasar dan berusaha untuk memenuhinya dengan produksi produk baru atau yang lebih efisien. Oportunis dapat berbentuk sebagai broker atau pialang yang bertugas untuk menyesuaikan kebutuhan dengan jasa yang dibutuhkan serta menghasilkan komisi. Ayo, siapa yang mau jadi wirausahawan? Kamu juga bisa jadi wirausahawan loh. Karakter yang sebaiknya dimiliki oleh wirausahawan. Kesuksesan dalam berwirausaha tidak hanya bergantung pada strategi dan modal bisnis saja. Terdapat faktor pendukung. Karakter yang sebaiknya dimiliki wirausaha: 1. Percaya diri, 2. Disiplin dan mandiri, 3. Berani mengambil resiko, 4. Kreatif dan inovatif, 5. Berani bersaing dan sportif, 6. Menikmati proses, 7. Terus belajar, 8. Ulet dan bekerja keras. Bagaimana caranya? 1. Pahami target pasar, 2. Cari kesempatan, 3. Lakukan kerjasama, 4. Siapkan modal usaha, 5. Laksanakan ide usaha, 6. Atur strategi pemasaran, 7. Kelola. Terima kasih. Jadi setelah kita tadi menyaksikan video tentang kewirausahawan, nah sekarang kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, kira-kira bahan-bahan apa yang gampang dan murah kita temukan? Bahan-bahan apa? Silakan Abigail. Seperti ubi kayu, Pak. Iya, di sini banyak sekali ubi kayu. Apalagi? Pisang kepok. Apa? Pisang kepok. Apalagi? Tahu. Iya, banyak sekali tahu. Murah lagi kan? Apalagi? Tempe. Iya. Siapa suka makan tempe? Ya, semua ya. Hampir semua suka makan tempe. Nah, sekarang apakah itu bisa kita olah, kita jadikan satu produk yang menghasilkan cuan? Bisa. Oke, karena baik, jadi hari ini di hadapan kita sudah ada seorang ibu guru kita yang cantik, Ibu Dini. Kita akan mendengarkan bagaimana ibu ini juga di rumah punya pengalaman bagaimana dia mengolah bahan-bahan yang ada seperti ubi menjadi cuan. Maka kita ingin juga meniru, menimba ilmu dari ibu ini, maka disimak sehingga nanti kita bisa membuat produk dari bahan-bahan yang ada. Untuk itu kepada Ibu Dini kita berikan dulu tepuk tangan. Kepada Bu Dini mohon berbagi ilmu kepada anak didik kita bagaimana mengolah bahan-bahan yang ada menjadi cuan. Kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih buat Bapak Ipandi. Di sini saya merasa senang ya anak Ibu, karena sama-sama kita di sini belajar, menimba ilmu dan mencari pengalaman. Jadi menurut pengalaman saya yang sudah saya terapkan, saya pernah membuat keripik ubi, ya, atau singkong. Jadi bahan dasarnya adalah ubi tentunya. Jadi ubi ini bahan yang termasuk mudah kita temui di daerah kita, benar kan? Baik. Jadi yang pertama sekali yaitu ubi kita kupas terlebih dahulu. Ini kita kupas, ya. Kita kupas, kemudian kita cuci bersih. Kita cuci bersih. Kemudian ada kalau di produksi yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak perlu yang besar-besar, dari yang kecil bisa menghasilkan
cuan atau uang. Oke, kalau sudah paham, saya sudahi dan saya mau lihat hasilnya nanti ya. Bisa nanti berbagi sama saya sama Pak. Oke? Oke? Oke, pastikan terus. Oke, terima kasih Bu Dini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, permisi nak. Oke, Pak. Nah, bisa, maka kalian akan saya tugaskan dalam kelompok Matius. Siapa kemarin? Ayo kembali ke kelompoknya, kelompok Matius. Kelompok Matius mengolah bahan dasar ubi. Silakan. Lalu kelompok Markus. Siapa kelompok Markus? Tunjuk tangan. Mengolah bahan pisang kepok. Oh. Tahu, Pak. Apa dia? Tahu. Lalu kelompok Lukas mengolah pisang kepok. Lalu kelompok Yohanes mengolah tempe. Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, jadi setiap kelompok kamu susun dulu rencana produk apa yang akan dibuat. Misalnya kelompok Matius tadi mengolah dari ubi. Kira-kira namanya apa? Nama produknya, ya. Olahan apa dari ubi itu? Nama, lalu bahannya apa? Lalu sesudah bahannya, bagaimana cara pengolahannya? Di dalam kelompok, kamu berdiskusi tentang produk yang akan kalian buat. Ya, pertama apa nama produknya? Contohnya entah keripik gaul atau keripik masa kini. Jadi carilah nama produk yang keren, yang menarik minat, yang membuat orang penasaran. Lalu olahan dibuat apa? Dibuat kue kah? Dibuat bolu kah? Dibuat gorengan kah? Nah, itu. Lalu bahan dasar apa? Ada tadi bahan dasar ubi. Ini bahan dasar tahu, bahan dasar tempe, bahan dasar pisang kepok. Lalu mengapa kalian mengolah itu? Mengapa diolah itu? Yang pertama tadi alasannya gampang ditemukan. Di mana-mana banyak pisang, di mana-mana banyak tempe kan. Lalu peluangnya, peluang berarti peluang pasarnya. Nah, siapa peluang pasarnya? Entah mau mama, entah anak sekolah, gitu ya. Lalu harganya berapa? Kira-kira kalau kalian membuat keripik itu satu bungkus harganya berapa? Nanti kalian diskusikan. Nah, terserah, tergantung kelompok. Lalu modalnya berapa? Nah, modal. Nah, dihitung harga ubi sekilo berapa. Lalu minyak gorengnya berapa. Lalu bumbunya berapa, gasnya berapa. Lalu nanti berapa modal dibutuhkan. Kemudian keuntungannya, berarti keuntungan modal di keuntungan itu adalah hasil penjualan dikurang modal, sisanya itulah keuntungan. Oke, baik, silakan dibuat di kertas karton itu, silakan dikerjakan di dalam kelompok. Direncanakan dulu produknya itu, ditulis namanya, olahannya, iya. Hah? Di belakangnya.
bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sekarang mari kita presentasikan. Kelompok siapa duluan? Kelompok Yohanes. Kepada kelompok Yohanes kita persilakan, kita berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok Yohanes akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Muhammad Valentina Sijabat. Nama produknya Kris Tempe. Olahannya keripik, bahan dasar tempe. Mengapa? Mudah didapatkan dan mudah diolah. Peluangnya di daerah ini banyak yang mengkonsumsi tempe. Harganya 2.000 per bungkus. Modalnya 24.000, keuntungannya 50.000. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Saya dari kelompok Matius ingin bertanya, apakah tempe bisa menjadi keripik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Matius. Ya bisa jika digoreng. Terima kasih, saya puas. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Yohanes. Oke, kelompok Yohanes dipersilakan untuk duduk. Kita lanjut kelompok Markus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Markus. Produk dari kelompok Matius. Kepada kelompok Matius kita berikan tepuk tangan. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan bagaimana rencana kami dalam P5 kewirausahaan yang akan kita kerjakan. Di sini saya yang bernama Dionisius Tumorang. Saya bernama Angela Valentina Sinaga. Saya bernama Nama produk keripik balado, olahan keripik bahan dasar ubi. Mengapa? Jawabannya karena mudah ditemukan. Peluang pelajar dan masyarakat. Harga 2.000 atau 2K per bungkus. Modal 30.000, keuntungan 50.000. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah itu tidak cukup murah untuk sebuah keripik balado? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Menurut kami harganya sudah cukup cocok karena kami tidak perlu membeli ubi. Karena ubi yang kami gunakan adalah ubi dari kami masing-masing. Terima kasih. Apakah kelompok Markus sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Matius. Baik, sebelum kita memulai presentasi, kita ice breaking dulu. Ayo, bikin semua tangannya, bikin firma. Tuhan karena
tangan semua. Baik, kita akan dengarkan teman kita kelompok Lukas akan mempresentasikan hasil dari produknya. Maka kepada kelompok Lukas kita berikan tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok Lukas, kami membuat pisang coklat mini. Nah, yang terdiri dari pisang juga. Tes rasanya enak sekali. Nah, sekarang tes rasa. Bagaimana teman-teman rasanya? Maknyus. Mantap. Ntar dan masukan untuk memperbaiki makanan nanti. Nah, kelompok Matius, kita berikan penilaian. Silakan, nilai berapa? 90. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Lukas. Nah, sekarang kelompok Yohanes, nilai berapa? 88, Pak. 88. Kita berikan tepuk tangan. Nah, jadi itulah nilai yang diperoleh dari kelompok Lukas. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Lukas. Baik, dari pembelajaran kita tentang proyek hari ini, siapa yang mau bersharing tentang pengalamannya ketika mengadakan proyek? Silakan, Valentina, berdiri. Pengalaman saya ketika mengerjakan proyek ini, saya senang karena bisa bekerja sama dengan teman, mengasah kreativitasan dan kemandirian. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk semua. Nah, jadi dengan adanya proyek ini, kalian bisa bermain, kerjasama, mengasah kreativitas dan keterampilan. Siapa lagi yang mau berbagi pengalaman? Saya Pak, Silakan, Maeski. saya semakin sadar kalau kita kreatif, bahan murah seperti tempe kalau diolah bisa menjadi cuan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Maeski. Nah, jadi bahan murah kalau kita kreatif bisa diolah mendatangkan cuan atau uang. Ya. Jadi ubi itu murah, gampang didapat, tapi bisa diolah, bisa menghasilkan uang. Tempe itu murah, makanan murah. Tahu itu murah, tapi kalau kita kreatif bisa jadi duit. Siapa lagi? Pengalaman siapa lagi? Silakan, Tommy. Bahan-bahan yang ada, ubi tidak hanya digunakan sebagai makanan ternak saja, tetapi bisa diolah menjadi cemilan yang mendatangkan cuan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk si Tommy. Iya. Rupanya ubi itu tidak hanya makanan ternak, tidak hanya makanan babi, ya kan? Seringkali orang bilang ubi supaya dikasih makanan babi, jadi ampas. Tapi ubi pun bisa diolah menjadi makanan yang mendatangkan uang atau cuan. Nah, jadi itu. Nah, maka kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Tiarma, silakan Tiarma. Enak jadi kirasaman adalah besar kecilnya usaha kita adalah bosnya, dan kita mengatur diri kita sendiri sehingga kita lebih mandiri. Oke, kita berikan tepuk tangan. Iya, enaknya jadi wirausahawan itu ya besar kecil usaha kita, mau kita jual gorengan itu kan usaha juga kan, mau memelihara bebek, mau bikin kue itu usaha kita lah yang jadi bosnya. Nah, jadi kita punya usaha, kita bosnya, jadi kita yang mengatur diri kita. Kalau PNS, nah, kita karyawan bukan bos. Nah, kalau pegawai juga karyawan, kalau karyawan juga karyawan, di PT juga. Tetapi wirausahawan kita sendirilah bosnya, ya. Mau kita bergaji 10 juta, 5 juta tergantung kita.
Kalau PNS kan sudah dipatok gajinya 5 juta, sekian juta, nggak bisa lebih dari situ. Kalau lebih dari situ korupsi. Tapi kalau wirausahawan dia bisa menentukan target berapa. Terserah mau bangun jam berapa, mau kerja jam berapa, nggak ada jadwal. Itulah enaknya jadi wirausahawan. Gitu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya, Pak. Silakan Gonjales. Kita bebas mengelola usaha kita tanpa jam kerja yang terikat. Iya, tepuk tangan untuk Gonjales. Bebas mengelola usaha tanpa jam terikat. Kalau jadi pegawai ada jamnya, jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau jadi wirausahawan bebas, mau kau kerja jam berapa, tengah malam pun bisa. Nah, pulang sekolah pun bisa, gitu ya. Sebelum sekolah pun bisa. Gitu. Ada lagi? Siapa lagi? Evan. Modal kecil keuntungan besar. Iya, enaknya wirausahaan ini adalah modal kecil, keuntungan besar. Mungkin kan modalnya kecil, tapi kalau udah jadi produk bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada lagi? Ada, Pak. Silakan, Fajar. Dapat mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja. Iya, dengan adanya wirausahaan ini mengurangi pengangguran. Jadi kita akan membuka peluang usaha kepada ibu-ibu, kepada kaum remaja, kepada siapa saja. Ada lagi? Pak. Silakan, Dion. Peluang untuk jadi orang kaya dan sukses besar. Oke, tepuk tangan untuk Dion. Jadi dengan berwirausaha, peluang untuk menjadi orang kaya dan orang sukses berpeluang besar. Kenapa berpeluang besar? Karena keuntungan tadi besarnya. Tergantung kita, tergantung kemauan kita, tergantung usaha kita mau usaha apa. Kembali lagi, kalau pegawai tadi sudah ada rincian gajinya per bulan, tidak boleh lebih dari situ. Tapi kalau wirausahawan bisa lebih dari situ. Jadi mau jadi wirausaha? Mau. Belum semua mau jadi wirausaha? Mau. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya mau memberikan peneguhan. Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 kita akan mengadakan panen karya atau bajar, ya, dan pasar di SMA Negeri 1 Bandar Kalipa. Kalian akan menjual produk yang telah kalian buat itu sebaik-baiknya agar laku sebanyak-banyaknya. Kalau laku banyak berarti untung banyak. Kalau untungnya banyak berarti cuannya banyak. Jadi perolehlah, buatlah produk sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya sehingga banyak cuan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Maka kita tutup dengan doa kepada Dion. Silakan menutup dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan penyertaan-Mu kepada kami ketika kami mengadakan pembelajaran kelima. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa kami, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kedua. Berdiri, beri salam. Berdiri. Seluruhnya kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan kembali ke dalam kelas masing-masing.